Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Pada hari ketiga ini, terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Public Expose dalam rangka HUT peringatan ulang tahun pasar modal ke-44 dengan yang kali ini diisi oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Perkenalkan, nama saya Igede Aditya Mahendra yang kali ini bertugas sebagai moderator acara pagi hari ini. Untuk itu, pertama-tama bisa kita memberikan informasi sedikit bahwa PT Wijaya Karya ini telah hadir di bursa sejak 29 Oktober 2007 dengan kode emiten WIKA. Adapun PT Wijaya Karya ini bergerak di sektor properti, real estate, dan construction. Berikut adalah video company profile dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Changes for some companies may be frightening. However, when the company manages to control fear, then it will be a tremendous energy to rise again. And WIKA believes that. Being good is not enough. WIKA must be great. WIKA has represented itself as a state-owned enterprise, SOE, that first entered the foreign market before other contracting companies. This shows that WIKA once again not only present but help to carve a long history of development of Indonesia. WIKA continues to try to find a new identity, which is better and more competitive and does not hesitate to reposition itself as a SOE that is ready to compete in the international arena. WIKA believes that just being a leading company in the country is not enough. Then construction projects overseas are also rich. In addition, in the context of benchmarking,
Wika wants to see and learn how the big companies overseas work. With these efforts, Wika expected them to be able to increase the network as well as strategic partners for strategic work at domestic and overseas. In developing overseas markets, Wika has done selective marketing strategies gradually. Wika enters a strategic in certain countries that are more competitive advantage compared to other countries. Wika focuses on international markets that have been controlled by itself. So far, Wika has reached the construction market in Africa, Southeast Asia, and has entered the Middle East market. In carrying out a project, Wika emphasized the concept of cost, quality, and time. It means we have been trying to make every project that we work on has superior quality, without lack efficiency and effectiveness aspects. This is what makes us able to survive in the competition in the construction sector today. These values are unique and provide a strong and consistent platform to encourage every Wika resource in winning the competition, not only in the domestic market, but also in the international market. Ya, sekian video company profile dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Lalu saya juga mengucapkan salam, terima kasih, dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu dari direksi dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang telah hadir pada sesi pagi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak dan Ibu satu persatu. Selamat pagi Bapak Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada Bapak Mursid selaku Direktur Human Capital dan Pengembangan. Selamat pagi Pak Mursid. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga untuk Bapak Harum Ahmad Zudi selaku Direktur Operasi 2 dari PT Wijaya Karya Persero. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga untuk Bapak Rudi Hartono sebagai Direktur Operasi 3. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi, Oke Pak. Dan selamat pagi juga untuk Ibu Ayu Widya Kiswaris selaku Direktur QHSE. Selamat pagi Ibu, salam sehat Bu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah ini kita juga akan langsung saja, mungkin ada beberapa patah atau sambutan dari Bapak Ibu direksi sekalian untuk acara Public Expose pagi hari ini. Silakan Pak kalau ada. Terima kasih Pak. Sebenarnya mewakili Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang terhormat para pemegang saham yang kami cintai. Kami hanya menyampaikan bahwa di tengah kondisi yang masih sulit ini, kami PT Wika terus berupaya mengelola cash flow dengan baik sehingga menciptakan kinerja yang terus positif. Mudah-mudahan dengan perbaikan dan tingkat pandemi yang makin menurun ini akan dalam 4 bulan ke depan produktivitas akan lebih meningkat dan pencapaian OK yang kami targetkan insya Allah masih bisa kami peroleh. Terima kasih sekali lagi atas percayaan Bapak Ibu semuanya terhadap operasi pada saham Wika. Mudah-mudahan Wika bisa memberikan hal yang terbaik pada Bapak Ibu semua pemegang saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya mungkin selanjutnya juga langsung saja pemaparan materi dari PT Wijaya Karya Persero dari Bapak Yuda. Silakan Pak Yuda, saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator, izin Bapak Ibu Manajemen Wika. Baik, selamat pagi para investor, analis PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu investor dan analis untuk tetap percaya kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Kami tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak mudah
buat semua perusahaan, terutama kami di bisnis konstruksi. Tapi seperti yang Bapak manajemen sampaikan bahwa kita akan tetap berusaha untuk mendeliver value ke Bapak Ibu investor. Baik, langsung saja ini paparan singkat dari kami. Jadi untuk Wijaya Karya sendiri kita berdiri tahun 1960 dan kita IPO tahun 2007, 29 Oktober 2007, dan tahun 2014 salah satu anak perusahaan kita yang bergerak di bisnis pracetak melakukan IPO di tahun 2017. IPO kedua dari anak perusahaan kita yaitu PT Wika Gedung, dan tahun 2018 kita mencatatkan Global IDR Bond yang terbesar sampai dengan saat ini, dan kita sudah melakukan pelunasan untuk Global IDR Bond di tahun 2021 awal. Kemudian tahun 2019 kita melakukan investasi salah satu investment in associate kami yaitu PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto, dan tahun 2020 kita sukses menerbitkan PUB 1 dan PUB 2, dan tahun 2021 ini kita juga melakukan penerbitan PUB tahap 2, PUB 2 tahap 1 PT Wijaya Karya Persero Tbk. Untuk capaian kontrak baru seperti yang terlihat dalam tayangan, melakukan pertumbuhan memang semenjak pandemi tahun 2020 itu adalah kondisi yang cukup menantang buat kami, dan tahun 2020 kita mencatatkan kontrak order book sebesar 98 triliun, dan untuk penjualan JO dan non-JO untuk tahun 2020 kita mencatatkan penjualan total 23,3 triliun, memang menurun dibandingkan tahun 2019, tapi kita masih tetap membukukan penjualan dan laba di teritori positif. Dan untuk total aset kita tahun 2020 terus bertumbuh dengan total 68 triliun. Next. Untuk komposisi pemegang saham, sampai dengan saat ini pemerintah masih memegang majority sebesar 65,05%, dan untuk publik lokal itu memegang 26,94%, dan untuk pemegang asing 8%. Kalau kita lihat memang ada penurunan untuk pemegang saham asing, tapi kita melihat sisi positifnya adalah pemegang domestik, terutama investor-investor retail cukup mendominasi di akhir tahun 2020 melakukan pembelian saham Wika cukup tinggi. Untuk visi kita sampai dengan 2030 adalah menjadi perusahaan yang terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Next. Ini adalah jajaran direksi kita sesuai dengan RUPS luar biasa yang kita laksanakan minggu lalu. Untuk Direktur Utama Pak Agung Budi Waskito, untuk Direktur Keuangan Bapak Ade Wahyu, untuk Direktur QSA Ibu Ayu Widya, untuk Direktur Human Capital Bapak Mursyid, Direktur Operasi 1 Bapak Hananto Aji, Direktur Operasi 2 Bapak Harum, dan Direktur Operasi 3 Bapak Rudi Hartono. Next. Ini untuk portofolio bisnis kita. Saat ini kita mempunyai 7 anak perusahaan, 2 diantaranya sudah going public, yaitu PT Wika Beton yang bergerak di bisnis pracetak, kemudian Wika Gedung yang punya bisnis di building construction. Saat ini kepemilikan kita masih majority di kedua anak yang sudah IPO, yaitu untuk Wika Beton 60% dan Wika Gedung 69,3%. Kita juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bisnis properti, yaitu Wika Realty, yang saat ini kepemilikan kita 94,2%. Kemudian Wika Rekayasa Konstruksi yang bergerak di bisnis untuk maintenance dan operating, power plant, infra plant, itu kita mempunyai 96,9%. Kita juga punya anak perusahaan di bisnis steel fabrication
Wika Industri dan Konstruksi, kepemilikan 98,4%. Di Wika Bitumen, yaitu bisnis anak yang bergerak di bidang untuk aspal, natural asphalt, kita ada kepemilikan 99%. Dan satu-satunya anak perusahaan untuk operator jalan tol, Wika Serang Panimbang, kita mempunyai kepemilikan 83,42%. Di luar kepemilikan majority, kita juga mempunyai cucu perusahaan dan juga investment in associate, seperti yang terlihat di tampilan. Next. Ini adalah line bisnis kita. Kita membagi bisnis activities kita menjadi 5. Di sini untuk key points kita, yaitu pengalaman kita dan juga porsi terbesar dari revenue kita itu berasal dari infrastruktur dan gedung dan juga energi dan industrial plant. Untuk jangka panjang, untuk recurring income, kita punya bisnis di investasi dan juga di realty and property, dan juga penunjang konstruksi. Kita mempunyai bisnis di industri, yaitu dari beton pracetak, industri konstruksi, dan juga bitumen untuk support aspal. Next. Ini untuk update project, high profile project kita. Next. Jadi kita ada di infrastruktur dan gedung, kita ada jalan tol Serang Panimbang. Saat ini progresnya sudah mencapai 57,72%. Untuk kontraknya sendiri sebesar 5,2 triliun, lokasi di Banten. Untuk Wika sendiri, saat ini kita sudah terlibat dalam pembangunan sekitar 631 km jalan tol. Itu sekitar 27,4% dari total jalan tol yang ada di Indonesia. Next. Ini adalah progres kereta cepat. Kita mendapatkan porsi 30% untuk konstruksi, senilai 15,54 triliun. Progres saat ini overall untuk konstruksi sebesar 77%, dan direncanakan untuk commercial operated di tahun 2022. Next. Ini adalah salah satu proyek bendungan. Jadi kita adalah salah satu kontraktor yang mengerjakan bendungan paling banyak untuk kontraktor di Indonesia. Minggu ini ada sekitar 2 bendungan yang diresmikan oleh Presiden. Dan ini adalah bendungan Kuil Kaongkuan, project value 624 miliar, lokasinya di Sulawesi Utara, dan progresnya sudah mencapai 86,18%. Kalau dilihat total pembangunan bendungan yang dikerjakan oleh Wika, kita sudah mengerjakan sekitar 40 bendungan dari total 234 bendungan yang dibangun di Indonesia. Next. Ini adalah proyek infrastruktur dan gedung. Saat ini kita mengerjakan terlibat dalam konsorsium untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Nilai konstruksinya 1,89 triliun untuk porsi Wika, dengan progres saat ini mencapai 68,9%. Next. Dan ini adalah proyek kita di industrial plant. Ini adalah Sulsel Baru Steam Power Plant 1 kali 100 MW dengan total nilai 652 miliar, lokasi di Sulawesi Selatan. Progres saat ini proses finishing 94,6%. Jadi untuk power plant sendiri kita cukup mempunyai experience yang cukup kuat. Kita mengerjakan sekitar 21,4% total pembangkit yang terbangun di Indonesia, atau sekitar 14.750 MW. Next. Oke, ini untuk capaian operasional kita. Next. Oke, untuk order book 2021 untuk target awal kita menargetkan sebesar 115 triliun. Sampai dengan Juli 2021, order book kita tercapai 78,5 triliun. Sedangkan untuk kontrak baru, capaian target kita itu sebesar 4,5
triliun dan capaian sampai Juli itu 11,9 triliun. Perlu digarisbawahi bahwa saat ini kita dalam proses review untuk target kita di tahun 2021, dikarenakan dengan keadaan pandemi yang cukup menantang, bahkan bukan dari sisi Wika, tapi dari sisi owner, ini pasti juga akan menghambat kinerja operasional dari Wika, karena sesuai ekspektasi awal kita bahwa pandemi akan melambat di tahun 2021, tetapi mungkin di bulan Juni atau Juli keadaannya lebih memburuk, dan kita memang tidak expect otomatis juga keadaan ini mengganggu operasional dari Wika. Maka dengan itu saat ini kita dalam proses review yang diharapkan mungkin kita bisa segera setelah kita mendapatkan final numbers-nya. Yang jelas untuk pertumbuhannya kita akan tetap menjaga di area positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, next. Ini kalau kita lihat dari project owner, dari kontrak baru yang kita dapatkan sampai dengan Juli 2021, kita melihat bahwa pemerintah mempunyai porsi sebesar 24,4%, BUMN mempunyai porsi 19,5%, swasta 47,7%, dan lainnya dari luar negeri dan investasi. Yang perlu kami garis bawahi bahwa untuk proyek-proyek swasta tidak selalu purely swasta. Jadi memang ada beberapa proyek yang kita kategorikan adalah proyek swasta, adalah proyek-proyek, contohnya proyek jalan tol ataupun yang lain, tapi masih merupakan proyek anak dari BUMN. Tapi memang kategorinya adalah bukan kategori BUMN, maka kita masukkan sebagai proyek swasta. Nah, untuk proyek swasta murni biasanya datang dari proyek-proyek gedung atau seperti apartemen dan office. Next. Oke, untuk kinerja keuangan, next. Sampai dengan Q2 2021 untuk penjualan kita sudah membukukan penjualan sebesar 6,7 triliun. Memang diturun dibandingkan tahun 2020 dengan target awal kita sebesar 26,2 triliun. Untuk laba di kuartal 2 kita membukukan laba kotor sebesar 547 miliar. Dan untuk kas dan hutang berbunga sampai dengan Q2 kita mempunyai kas dan hutang berbunga sebesar 7,5 triliun. Sedangkan untuk laba bersih sampai dengan kuartal 2 kita sudah membukukan laba bersih sebesar 136 miliar. Untuk margin dari Wika sendiri memang kita mempunyai tekanan yang cukup besar, terutama dari bisnis industri kita, terutama dari Wika Beton dan Wika Industri dan Konstruksi, karena kita mempunyai anak perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di mana mereka mempunyai minimal utilization untuk tetap menjaga marginnya positif. Dan memang keadaan saat ini membuat utilisasi mereka cukup rendah. Tapi kita berharap setelah keadaan recovery akan ada perbaikan dari margin tersebut dan secara konsolidasi akan menaikkan margin Wika secara keseluruhan. Next. Ini untuk penjualan per segmen, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa margin dari industri dan realty and property mengalami tekanan yang cukup kuat. Itu yang mengakibatkan secara konsolidasi Wika Group, margin kita turun dibandingkan periode sebelumnya, tapi kita berharap bahwa recovery keadaan kedepannya itu akan meningkatkan margin kita, terutama di sektor industri. Sedangkan untuk di realty and property, selain memang keadaan saat ini cukup menantang untuk penjualan unit
apartemen dan landed house, tapi juga penerapan PSAK mengakibatkan tekanan di margin di bisnis properti. Next. Ini untuk rasio keuangan. Secara umum rasio keuangan kita masih cukup sehat. Dilihat dari rasio lancar, intra-service coverage ratio, rasio cepat, dan gearing ratio, kita semuanya masih di level aman. Bahkan untuk gearing ratio sendiri, covenant kita saat ini di 2,5 dan sampai dengan Q2, itu gearing rasio kita di 1,58. Kita masih mempunyai ruang yang cukup lebar untuk mendapatkan pendanaan dari market. Next. Ini untuk sekilas untuk capex kita. Jadi sampai dengan Q2 memang belanja capex kita cukup rendah, dan memang kita saat ini cukup selektif untuk mendeliver capex, dan sampai dengan Q2 memang kita lebih banyak untuk existing business daripada untuk new business. Kita akan cukup selektif dengan keadaan sampai dengan saat ini. Baik, sekian paparan singkat dari kami. Mungkin untuk pendalaman Q&A bisa dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yuda atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan mengenai gambaran keuangan Wika serta pencapaian-pencapaian Wika di tahun sebelumnya gitu. Saya juga izin untuk menyambut Bapak Rudi Hartono dari Direktur Operasi 3 yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, Bapak. Terima kasih. Saya juga menyampaikan, tak lupa untuk kita sudah ada link kuesioner dan juga pengundian agar Bapak dan Ibu hadirin bisa mengisi kuesioner yang kita berikan sehingga menjadi bahan evaluasi pelaksanaan public expose ke depannya. Izinkan saya untuk bergerak ke sesi tanya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Kuswoyo mengenai bagaimana upaya manajemen untuk menjamin kualitas infrastruktur yang dibangun. Mungkin mengenai kualitas nih. Silakan Bapak dan Ibu Direksi untuk menanggapi. Bidangnya akan coba menjawab pertanyaan tadi. Bu Ayu. Terima kasih. Pak siapa tadi namanya, Mas? Pak Kuswoyo, Bu. Pak Kuswoyo. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Kuswoyo. Jadi kami tetap melaksanakan semua pekerjaan infrastruktur, semua pekerjaan konstruksi dengan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan teknis yang telah diberlakukan selama ini. Selain itu, kami juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur tersebut. Mengingat bahwa kondisi saat ini adalah pandemi, jadi kami mengintenskan melalui monitoring online. Di samping itu, kami juga sebagai cek-recek, kami melakukan kunjungan offline, namun tetap menjaga protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Memang menjadi tantangan sendiri ya Bu untuk monitoring dilakukan pada saat pandemi saat ini ya Bu. Ya betul. Terima kasih Bu. Saya lanjut izin untuk pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Gifari Rian Gunawan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi manajemen untuk mengurangi jumlah hutang berbunga nih pada saat ini. Oh, terima kasih Mas. Ya. Jadi untuk saat ini memang kita berusaha mengurangi hutang berbunga kita. Namun posisi semester 1 seperti Bapak Ibu ketahui, kita hutang berbunga kita memang turun posisi saat ini. Memang ada dua yang paling utama program kita untuk menurunkan ini. Pertama, melakukan penagihan, jadi mencairkan piutang-piutang kita, termasuk juga takut gitu ya, yang masih dalam proses klaim. Nah ini kita bentuk tim task force per masing-masing piutang, jadi untuk mempercepat pencairan tadi, dan ini dimonitor setiap 1 minggu sekali di rapat koordinasi, sehingga
tim ini bisa perkembangan dari pencairan piutang ini selalu termonitor dengan baik. Kedua adalah melakukan mempercepat aset kita menjadi cash gitu, dan ini kita juga melakukan dengan cara pertama dengan penjualan basil, kedua adalah melakukan penjualan kepada mitra-mitra strategis. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Selanjutnya dari Bapak Diki, pertanyaannya ada beberapa nih, mungkin izin saya pilih salah satunya dulu. Yang pertama adalah investasi pada Wika Realty tampak masif sehingga memberatkan keuangan dari Wika. Pertanyaan saya, apakah ini langkah strategis untuk meng-IPO-kan Wika Realty? Oh, Wika Realty. Jadi kalau memang tampak masif, sebenarnya nggak masif sebenarnya, tapi ini sudah terprogram dengan baik dan sesuai dengan RJP-nya kita. Jadi sudah RJP tahun 2020 di mana ada program holdingisasi hotel, memberikan penugasan oleh pemegang saham seri A kepada Wika Realty, sehingga kita harus juga memperkuat pemodalan Wika Realty. Kemudian juga kita juga membantu pemodalan untuk modal kerjanya, sehingga diharapkan dengan ini nanti ke depan bisnis Wika Realty ini tidak tergantung kepada penjualan properti dan properti saja, tapi juga ada pendapatan dari recurring income dari hotel. Gitu. Oke, Pak. Ada pertanyaan kedua juga dari Bapak Diki, Pak, mengenai tagihan bruto pemberi kerja yang semakin besar. Apakah ada perubahan termin pembayarannya, Pak? Tagihan bruto ini semakin membesar karena memang ada beberapa saat ini yang dalam proses finalisasi, sehingga pembayarannya masih memerlukan kertas kerja dari evaluasi. Tapi tidak mungkin kita harapkan di Q2 ini atau di semester 2 nantinya ini sudah berkurang jauh dengan diselesaikan proses pengakuan secara fisik dan administrasi di lapangan. Oke, Pak. Saya izin lanjut, Pak. Bapak atau Ibu Fathia Darul, mohon dijelaskan rencana anak perusahaan yang akan IPO, berapa target fundraising dan timingnya. Selanjutnya, ya, Pak. Jawabnya. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi rencana IPO untuk anak-anak usaha itu di tahun depan 2022 kita akan siapkan Wika Industri Konstruksi, Pak. Itu salah satu anak usaha kita yang punya core bisnis di fabrikasi baja dengan target dana yang bisa kita raih 1 triliun. Kemudian di tahun berikutnya 2023 kita akan rencanakan royalty sesuai dengan roadmap penugasan dari pemegang syariah sebagai holding hotel, itu dengan target dana yang bisa kita raih 2 triliun. Kemudian di tahun berikutnya di 2024 akan kita siapkan salah satu anak usaha kita, Wika Rekayasa Konstruksi, yang bergerak di bidang kontraktor dengan spesialisasi operation dan maintenance. Ini dengan target dana 1 triliun. Demikian, Pak. Baik, berarti ada yang bertahap ya, Pak. Ada di tahun depan dan di tahun 2024 ya, Pak ya. Itu ada pertanyaan juga, Pak. Apakah ada divestasi aset juga, Pak, ke INA, Pak? Divestasi aset ke INA sampai saat ini belum ada, Pak. Karena memang kita juga belum mengetahui apa saja sebenarnya yang dari INA yang menjadi target-target untuk menjadi portfolio mereka. Gitu. Ini masih belum. Kalau di INA belum. Tapi kalau target investasi kita di tahun ini berharap bisa melakukan salah satu investasi di pelabuhan yang kita miliki. Tapi itu pun masih melihat dengan perkembangan yang ada. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Bapak Herman Sumirat, Pak. Pertanyaan mengenai SWF. Bagaimana Sovereign Wealth Fund berdampak langsung kepada Wika? Lalu pertanyaan kedua, apakah Wika akan terus masuk ke proyek dengan skema investasi yang meningkatkan DER, Pak? Debt to Equity Ratio. Silakan, Pak.
Jadi sama pertanyaan tadi Ina dan SWF ya. Jadi saat ini dengan kehadiran ini belum memiliki dampak kepada Wika. Jadi memang belum ada beberapa portofolio terhadap pembicaraan kepada SWF atau Ina terhadap rencana investasinya kita. Nah, kita akan masuk untuk investasi, kita tetap akan berinvestasi ke depan, tetapi dengan skema yang quick win dan melihat proyek-proyek yang memiliki prospek menghasilkan IRR maupun NPV yang tinggi bagi kita dan prosesnya tidak terlalu lama. Oke, baik Pak. Izin Pak, mungkin yang sesi kedua ini pertanyaannya saya bacakan 3 lagi ya Pak ya. Silakan Mas. Ya. Yang pertama dari Bapak Michael Benas, bagaimana cost overrun yang timbul dari proyek kereta cepat Indonesia? Apakah ada update mengenai shareholder status di pilar sinergi BUMN? Jadi, makasih pertanyaannya Mas Michael ya. Cost overrun yang timbul ini saat ini sedang digodok dan dievaluasi di internal KCIC bersama dengan para pemegang saham dan juga para sponsor. Nah, saat ini sedang di tahap akhir untuk berapa besarannya. Mungkin diharapkan nanti besaran nilai dari cost overrun ini bisa selesai di Oktober. Nah, saat ini update mengenai shareholder tetap sama sampai dengan saat ini. Shareholder di PSBI adalah Wika dengan 38%, Jasa Marga 12%, N8 25%, dan PTKI 25%. Tapi seiring nanti, tadi ada pertanyaan bagaimana respon dan pemenuhan base equity, ini akan dilakukan perubahan terhadap PP yang dahulu, PP 07 itu, di mana Wika sebagai lead dari konsorsium PSBI. Nanti mungkin akan berubah leadnya ini berpindah ke PTKI, di mana nanti juga PTKI akan mendapatkan PMN dalam business equity kepada KCIC dari PSBI. Nah, proses dari perubahan PP ini masih digodok di Menko Marves dan Setnek. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ini juga terkait Pak, pertanyaannya mengenai kereta cepat juga dari Bapak Willy. Bagaimana final keputusan mengenai pembengkakan investasi kereta cepat? Apakah berdampak pada penyelesaian dan tertundanya proyek karena menyebabkan tambahan beban keuangan, Pak? Sebagai tadi disampaikan di depan bahwa pembengkakan ini hitungannya sedang tahap akhir, tapi dampak pada penyelesaian ini diharapkan tidak berdampak karena target sampai saat ini belum direvisi, di mana operasional dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan tetap bisa beroperasi di akhir tahun 2022. Oke Pak, berarti masih on target ya Pak, on schedule Pak? Sampai saat ini masih on schedule lah. Lalu dari Bapak Yuni Madikatun, selamat pagi Bapak dan Ibu. Untuk 5 tahun ke depan, terobosan apa yang dilakukan Wika untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang bisa menarik jumlah investor baru secara signifikan, Pak? Silakan Pak, mungkin ada. Jadi sebenarnya banyak program dilakukan. Pertama, misalnya peningkatan, nanti Pak Musid bisa menambahkan, kita melakukan strategi bisnis kita di konstruksi. Jadi kita nanti tidak tergantung pada bisnis konstruksi yang sudah common, misalnya infrastruktur. Nanti kita akan bergerak menuju champion di bidang industrial dan mining, di mana kita akan menyiapkan SDM mulai dari sekarang bergerak di kontraktor EPC di bidang mining dan industrial plant. Mungkin Pak Musid bisa nambahin Pak. Baik Pak, saya menambahkan dengan Pak Adewali tadi, kita akan masuk dalam industri nikel yang terkini sesuai dengan penugasan dari Kementerian BUMN bahwa arah spesialisasi dari Wika adalah ke mining dan metal, termasuk industrial ya, oil and gas. Jadi kita akan menyiapkan sana. Sudah 1 tahun ini kita bentuk divisi engineering dalam rangka menyiapkan dari sisi human capital. Kemudian juga kita akan memperluas portofolio di bidang infrastruktur, Pak. Kalau selama ini didominasi
jalan tol yang sudah cukup banyak pemain, kita masuk ke infrastruktur air melalui investasi di Spam Jatiluhur, dan yang terakhir di Bandar Udara Hanadi. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Lalu saya mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak dari Ibu Ismi Dayamaya menanyakan mengenai perkembangan produksi dan penjualan motor listrik gesit Pak dari anak usaha Wika Industri Manufaktur seperti apa mungkin Pak sekarang? Pak Musid, langsung Pak Musid. Jadi gesit ini sesuai dengan kondisi pandemi, tetap memang terdampak Pak, produksinya turun, tetapi kita punya roadmap ke depan yang sangat bagus, di mana salah satunya kita akan melakukan kerjasama dengan produsen baterai, karena memang gesit ini sangat ditentukan oleh salah satu yang utama ini adalah harga baterai. Jadi kita akan melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang akan memproduksi baterai, sehingga harapannya kita akan memiliki tingkat kompetisi yang lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin karena masih ada waktu, saya izin membacakan pertanyaan-pertanyaannya semakin banyak nih Pak. Jadi lebih baik kita menarik kayaknya kan. Menarik juga pertanyaan. Dari Bapak Edi nih Pak. Pak, jika dilihat dari laporan keuangan Wika, selalu terdapat pemulihan penurunan nilai yang nilainya cukup signifikan. Semester 1 di 2021 240 miliar dan semester 1 di 2020 606 miliar. Mohon dijelaskan lebih lanjut, item ini terkait dengan apa dan kenapa sering terjadi, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Pemulihan ini dikarenakan sejak 1 Januari 2020 diterapkannya PSAK 70, di mana dilakukan penilaian terhadap semua instrumen keuangan. Pertama, kalau di Wika ini adalah instrumen keuangan yang paling banyak dilakukan penilaiannya adalah piutang dan tagihan bruto. Nah, dengan ini setiap piutang yang sudah due cair, semua ini diakses sehingga dilakukan kalau di bank itu dibikin preminya, kalau di kita disusutkan, ya disusutkan dibikin penyisian piutangnya. Tetapi sebenarnya piutang ini tidak otomatis sebenarnya piutang macet, tapi karena kadang-kadang dunia aja lewat 2 hari atau 1 bulan gitu ya, karena proses administrasi dengan adanya PSAK 71 ini harus dilakukan assessment. Tetapi ketika dia dilakukan pemulihan atau dibayar oleh pihak owner, namanya langsung pemulihan terhadap impairment, gitu Pak. Nah, sebenarnya ini adalah bagaimana kita melakukan penagihan, pencairan terhadap tadi instrumen keuangan piutang dan tagihan bruto yang dapat kita tagih kepada owner, sehingga kalau dia bisa dibayar itu namanya pemulihan terhadap impairment, gitu Pak. Ini hanya teknis akuntansi aja. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi teknisnya secara ini karena memang ada perubahan pendekatan dari PSAK ya Pak di 1 ya Pak ya. Ya. Penyisian piutang. Dari Ibu Sanistri Pinasti Pak, terkait dengan divestasi jalan tol, kelanjutannya seperti apa ya Pak? Dan negosiasi dengan 30 calon investor itu sekarang kelanjutannya seperti apa Pak? Jadi kita sekarang ini memang tetap berencana melakukan investasi di beberapa investasi kita di ruas jalan tol. Namun saat ini pembicaraannya memang masih dalam tahap pendahuluan, dan mengingat sekarang kondisi yang pandemi ini, maka kita untuk jalan tol ini berharap bisa dilakukan nanti investasinya di tahun 2022 secara impact-nya kepada laporan keuangan. Tapi prosesnya dari sekarang kita sudah melakukan pembicaraan dan beberapa mitra strategis yang berminat terhadap investasi tol yang kita miliki. Ya Pak. Ya, karena sudah mulai dekat, mungkin terakhir nih Pak dari Bapak Denny Wangsaputra, bagaimana cara Wika menangani harga bahan baku yang semakin naik sedangkan nilai kontraknya tetap Pak? Strategi Wika Pak. Nah, ini nanti Pak Rudi nambahin ya.
Jadi sebenarnya secara ini di Wika standarnya kita untuk beberapa material strategis itu di awal tahun kita sudah merencanakan berapa kebutuhannya dari kontrak yang sudah kita miliki. Nah itu kita melakukan danti dengan beberapa mitra strategis, kita melakukan kontrak payung namanya. Ambillah kontrak untuk memenuhi dan mengikat harga terhadap material strategi. Material strategi kita itu ada, intinya itu pertama besi, kedua adalah semen. Nah, nanti kalau untuk yang bisnis-bisnis khusus seperti gedung, nanti material strateginya terhadap equipment kita juga melakukan kontrak terhadap beberapa equipment seperti AC maupun chiller gitu. Jadi kita melakukan pengamanan terhadap harga itu dari awal dan pengamanannya dan melakukan kontrak payung dengan mitra-mitra strategis kita. Pak Budi mungkin nambahin Pak Budi. Baik Pak, terima kasih. Jadi tambahan dari saya karena di Wika ini punya divisi SCM Pak ya. Jadi kita juga tadi sudah sampaikan Pak Wahyu bahwa kita sudah berkontrak payung dengan beberapa vendor maupun supplier untuk material-material strategis, khususnya untuk pekerjaan infrastruktur. Kebanyakan kita memakai seperti besi beton, beton ready mix maupun semen. Ini sudah kita kontrak payung sejak awal kita mulai dapat proyek Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin karena waktu juga sudah mau berakhir, kita akhiri Pak sesi pertanyaan dan tanya jawab kali ini. Mungkin bisa saya sedikit remarks bahwa situasi yang serba keterbatasan di pandemi ini juga menuntut kita untuk selalu cepat untuk melihat opportunity dan peluang yang ada di depan gitu ya Pak ya. Sehingga dari Wika tentunya sebagai salah satu aset negara tercinta ini juga tetap dijaga dan ditingkatkan terus-menerus Pak. Saya selalu Pak untuk Wika Pak, mungkin ada kata-kata penutup Pak dari Bapak dan Ibu Direksi untuk pemaparan kali ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih pada Bapak, Ibu, para pemegang saham semuanya. Sekali lagi kami dari Wika tim manajemen ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua untuk berinvestasi pada saham Wika. Mudah-mudahan kami dapat menjaga amanah ini dengan selalu meningkatkan kinerja kami, kemudian bekerja secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi para semua stakeholder dan shareholder. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.